Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rekan-rekan semuanya kita bisa ketemu di kuliah jarak jauh ini dan kita bermohon kepada Allah SWT semoga kita diberikan kemudahan dan juga kita niatkan ini sebagai amal sehingga ini sebagai pahala kita. Baik teman-teman, untuk menghemat waktu saya akan memberikan pengantar ya. Sudah banyak sekali materi-materi yang sudah di upload di Google Classroom ya. Ini sebagai pengantar teman-teman. Jadi pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai liability ya, long term liability ya, chapternya itu. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut ya, saya ingin mengingatkan kembali bahwa dulu kita sudah membahas, jadi secara terminologi itu ada namanya payable, kemudian ada namanya provision, liabilitas, dan obligation ya. Payable ini sudah kita bahas di sebelumnya. Ini contohnya yang mungkin seperti salaries payable, rent payable, trade payable, dan sebagainya yang sifatnya mungkin sifatnya sudah pasti ya, sudah pasti dan sebagainya. Kemudian ada namanya provision atau provisi. Provisi ini kemungkinan besar terjadi dan nilainya ini bisa kita estimasi. Tapi nilainya nggak pasti, tapi bisa diestimasi. Contohnya kemarin kita bahas mengenai warranty atau garansi utang garansi, kemudian premium liability, masih ingat ya? Ya misalnya di situ ada pembelian itu ada poin ya dan sebagainya itu. Nah ini kita cari sebagai kita estimasi berapa premium liability. Kemudian ada sifatnya tuntutan hukum. Tuntutan hukum ini yang sudah terjadi ya, sudah sangat mungkin terjadi dan nilainya bisa diestimasi. Nah, yang berikutnya adalah kita bicara mengenai liabilities atau liabilitas ini. Ya, ini yang akan kita bahas, contohnya adalah bond payable dan notes payable di sini. Nah, untuk liabilitas sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu ini penting sekali. Jadi liabilitas yang diukur pada nilai wajar atau namanya fair value through profit and loss, dan liabilitas lainnya. Ini penting ya. Jadi suatu entitas ini maka ketika dia memiliki liabilitas maka dia menentukan apakah catat sebagai dengan nilai wajar atau dengan liabilitas lainnya. Nah, kenapa? Karena nanti dalam catatannya akan berbeda gitu. Untuk yang diakui pada nilai wajar maka dia melalui laba rugi dia akan catat sebesar nilai wajarnya, fair value-nya itu. Fair value-nya. Kemudian jika dia itu tidak diakui pada nilai wajar ya, atau dalam konteks ini adalah amortized cost ya, amortized cost, maka dia ketika ada biaya transaksi, maka biaya transaksinya itu diperhitungkan dalam nilai amortisasinya itu. Ya. Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh misal suatu perusahaan menerbitkan obligasi 5 tahun dengan nominal 100 juta, harganya adalah 94 juta kayak ini. Ini apa nih? Ini masuk premium apa diskon? Ya. Karena nilainya lebih rendah, ya nilai jualnya ini lebih rendah, ya kemungkinan dia ini adalah pastikan adalah dia diskon ya. Kenapa diskon? Karena apa namanya coupon rate-nya ya, coupon rate-nya dia lebih kecil dibanding market rate-nya. Ini contoh market rate-nya adalah 10%, sementara kuponnya 8%. Berarti kan di sini ada biaya transaksi 2 juta ya. Maka perbedaannya adalah seperti ini. Jika dicatat sebagai amortized cost atau liabilitas lainnya tadi ya, maka dia akan mencatat kas pada bond payable sebesar 92418. Jadi sebesar nilai ini ya, sebesar nilai bond itu dikurangin dengan biaya transaksinya itu. Tapi kita lihat kalau dia catat sebagai fair value melalui true profit and loss, maka dia mencatat adanya biaya transaksi sebesar 2 juta sebagai expense. Nah, itu bedanya, penting sekali. Kemudian untuk bab ini, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas ya banyak mengenai bond payable atau obligasi ya. Yaitu nanti akan dibagi dua ya di pertemuan pertama ini, yaitu maksudnya adalah ini antara tanggal terbit dengan tanggal bond atau tanggal terbit dengan tanggal penerbitan itu sama gitu, tidak ada bedanya. Dan nanti ada 3 kondisi, yaitu catat pada nilai parnya, diskon, dan premium. Diskon jika
market rate-nya atau effective rate-nya itu lebih besar dibanding dengan coupon rate. Dan premium jika coupon rate-nya itu lebih besar dibanding market atau effective rate-nya. Kemudian ada kondisi kedua, yaitu nanti tanggal obligasinya itu misal tanggal 1 Januari, sementara dia diterbitkan baru di pertengahan atau mungkin di bulan ketiga, sehingga nggak sama di sini. Nah, ini seperti apa nanti treatmentnya, dan juga nanti ada kita bahas juga bagaimana pelakuan dampak dari biaya penerbitannya ini. Oke, sekali lagi ini yang sangat menentukan jenis dari bond itu. Kemudian berikutnya adalah unsur-unsur bond payable ini yang penting teman-teman ketahui nih. Ya. Ada namanya kupon atau stated atau nominal rate, ini sama ya, yaitu tingkat suku bunga yang tercantum pada obligasi. Market rate, kemudian face value atau nilai par value atau principal amount of face value, kemudian ada interest payment dan jangka waktu. Contoh nih, ada PT Semangat Juang pada tanggal 1 Januari 2016 menerbitkan obligasi dan keterangan sebagai berikut. Face value 500 juta, kupon rate-nya 8%, ya, dibayar setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari, berarti dia setahun ada 2 ya. Kemudian tanggal jatuh temponya 1 Januari 2021 dan efektif rate-nya 10. Kita lihat di sini kupon rate-nya berapa? 4%. Kenapa 4%? Karena dia ini 8% setahun, sementara dia pembayaran bunganya setiap setahun 2 kali, maka kita bagi 2 yaitu 4%. Berapa market rate-nya? Di sini kita tahu kan adalah 10%. Karena ini setahun, karena dia 2 kali, maka kita bagi 2 jadi 5%. Berapa face value-nya adalah 500 juta. Interest payment-nya berapa? Ya, ini yaitu adalah coupon rate kalikan face value. Berapa coupon rate-nya? 4% kalikan dengan 500 juta, yaitu 20 juta. Jangka waktunya berapa? 2016, kita hitung 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. 5 kan? 5, karena dia pembayaran dalam 2 kali, maka dikalikan 2. 5 kali 2 yaitu 10. Demikian untuk pengantar pada kuliah kita.